Dani, guru SMK Telkom Purwokerto, mengajar kelas 12 RPL mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Hari ini, Senin tanggal 23 November tahun 2020, saya akan mengikuti praktek pembelajaran uji kinerja PTG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Hari ini kelihatan ceria sekali ya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Pasti kalian semua kabarnya baik-baik aja. Gimana kabarnya? Beneran baik? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya baik, diberi kesehatan ya. Sebentar lagi UAS, jadi harus benar-benar jaga kondisi ya, jaga kesehatan ya. Terutama di pandemi ini jangan lupa ya, rajin cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak fisik supaya kita terhindar dari virus COVID-19 ya. Apalagi sebentar lagi UAS, jadi harus menjaga pola makan juga ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, saya meminta salah satu untuk memimpin doa. Saya panggil yang memimpin doa adalah Pramadika Noval. Silahkan Pramadika Noval, pimpin doa. Untuk mengawali kegiatan hari ini, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pramadika Noval atas doanya. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Di sini tadi sudah ada beberapa yang izin ke saya, di antaranya Wildan sakit. Kita doakan semoga Wildan cepat sembuh ya. Kalian juga harus mengisi daftar hadir ya di pertemuan 20, yaitu membuat UI slider widget. Apakah kalian sudah mengisi absensi di pertemuan 20 ini atau belum? Sudah. Sudah ya, berarti sudah absen. Nah, untuk selanjutnya saya akan ingatkan beberapa aturan yang ada dalam pembelajaran online di kelas saya. Yang pertama, di partisipan ya, pada partisipan saya di sini sudah cek, jangan lupa di partisipan gunakan nomor absen underscore nama kalian. Yang kedua, mengisi daftar hadir di LMS. Yang ketiga, mengaktifkan kamera kecuali jika dalam kondisi tertentu. Yang keempat, menggunakan seragam sesuai dengan aturan. Nah, sebelumnya saya akan cek dulu ya, apakah kalian masih ingat nggak dengan pembelajaran terakhir kemarin itu tentang apa ya? Raka Asraf, masih ingat nggak pertemuan terakhir kemarin pelajarannya tentang apa? Widget button, Bu. Widget button ya, oke. Saya cek lagi ya. Selanjutnya Rizal Ahmad. Rizal Ahmad ada? Ya, Rizal Ahmad, coba sebutkan salah satu jenis widget button yang pernah kamu pelajari di pertemuan sebelumnya apa? Ada scaffold, Ya, lollipop. ada scaffold banyak ya. Ya, itu yang dipelajari di pertemuan kemarin ya. Oke, saya ingatkan juga di sini pada pertemuan 19 tentang widget button, saya sudah cek untuk tugasnya ya. Nah, di sini yang belum mengumpulkan ada Raffi, belum, Rehan, Rafindra, Rehan Syaifullah, terus ada Sultan Aros, ya, itu yang belum mengumpulkan ya.
Bagi yang belum mengumpulkan tugas atau mengupload tugas praktik, mohon untuk segera mengupload di LMS ya. Bagi yang sudah, terima kasih sudah menguploadnya dengan tepat waktu. Yang terlambat, saya apresiasi untuk yang terlambat, tidak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, pada pertemuan ini, kita akan masuk ke materi pertemuan 3 ya, atau pertemuan tiga tentang user interface. Kita akan belajar tentang penggunaan user interface atau UI pada pemrograman berorientasi objek ya. Nah, diharapkan nanti setelah kalian selesai mempelajari materi tentang user interface ini, kalian nanti akan menjadi orang-orang yang sukses ya, orang-orang yang dapat membuat user interface, menjadi UI UX designer pada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia bahkan di dunia ya. Contohnya kakak kelas kalian itu banyak yang menjadi UI UX designer pada unicorn seperti Bukalapak, Traveloka, Gojek, dan Tokopedia. Bahkan ya, salah satu dari kakak kelas kalian yang lulus tahun lalu itu menjadi UI UX designer di Singapura. Seperti itu ya. Pengen nggak sekalian seperti mereka? Pengen. Ya, saya doakan semoga kalian lebih sukses dari kakak kelas kalian ya. Amin. Nah, untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama kita akan mempelajari materi yaitu menentukan penggunaan UI pada OOP. Yang selanjutnya kita akan menguji program aplikasi berorientasi objek tentang antarmuka yaitu user interface. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya di sini menentukan penggunaan antarmuka atau user interface pada pemrograman berorientasi objek dan juga menguji program aplikasi berorientasi objek dan menerapkan antarmukanya. Nah, di sini saya sudah mengupload 2 video di LMS ya. Yang pertama tentang user interface, yang kedua video praktek. Kalian sudah membuka videonya atau belum? Sudah, Bu. Sudah dilihat videonya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah ya, sudah dilihat videonya. Oke, kalau begitu, coba sekarang saya cek untuk mengecek ya, apakah kalian sudah melihat videonya atau belum? Saya cek sekarang. Sabrina Nur ada? Ada, Bu. Oke, Sabrina Nur, setelah melihat video yang ada di LMS, apa hal menarik tentang desain UI menurut kamu? Menurut saya, dalam desain UI yang menarik adalah UI peran penting dalam pengembangan dan tampilan aplikasi mobile maupun web. Pengimplementasian UI ke bentuk visual mampu membuat user lebih tertarik dan lebih mudah dimengerti. Iya, membuat tampilan ya suatu website atau aplikasi gitu ya. Ya, tepat sekali ya, lengkap sekali jawabannya. Baik, sekarang saya tanya sama Safina Nanda. Ada? Ada, Bu. Iya, Safina Nanda. Ibu tanya, bagaimana sebuah aplikasi tanpa UI menurut kamu itu gimana? Menurut saya aplikasi kalau tanpa UI itu nanti jadi nggak menarik, Bu, nggak ada tampilan visualnya. Iya, bikin bosen ya. Ya. Iya, betul sekali ya, tepat sekali jawabannya. Oke, saya cek lagi ya. Saya cek lagi, coba saya sekarang tanya ke Salsabila. Salsabila? Iya, Bu. Salsabila yang paling kiri. Ya, untuk aplikasinya, coba ya saya tanya yang Google. Google ini kira-kira menggunakan widget apa? Yang Google. Pakai widget
text field ya, text field di sini ya untuk mencari apapun ya keyword yang kamu pakai gitu ya. Oke, sekarang saya tanya sama Samuel. Ada? Adero. Oke, Samuel, ini ada WhatsApp ya. Ini ada aplikasi WhatsApp. Di WhatsApp ini kira-kira widget yang digunakan apa? Teks, Bu. Di WhatsApp widget yang digunakan yaitu teks ya, kebanyakan teks ya, karena dia aplikasi chatting. Oke, saya tanya lagi ke Sasi. Halo Sasi. Iya, Bu. Iya, Sasi cantik sekali. Sasi, di aplikasi Shopee suka belanja online kamu? Suka. Oh, suka ya. Di Shopee itu banyakan digunakan widget apa? Button, Bu. Button ya, di sini banyak button-button ya yang digunakan di aplikasi Shopee. Oke, terakhir satu lagi, Sylvania. Ya, yang belum berarti tinggal Gojek nih. Ya. Oke, di Gojek untuk widget yang digunakan apa? Image ya, terutama di GoFood itu banyak sekali image-image yang digunakan. Ya, oke. Berarti sudah semua ya, sudah semua untuk ceknya. Sekarang kita ke kuis ya. Siapkan handphonenya. Kita masuk ke Quizzes ya. Silakan join di joinmyquiz.com. Untuk kodenya 619674. Silakan bisa join sekarang. Ya. Dua, satu. Ya, selamat untuk para juaranya, untuk podiumnya, Gritri, Safina, dan juga Yosaf. Ya. 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 Untuk materinya, ada alur presentasi dari pertemuan 3 ini. Yang pertama, itu tujuan pembelajaran. Tadi sudah saya sebutkan di awal untuk tujuan pembelajarannya. Yang kedua ada materi pokok ya. Yang ketiga ada praktek oleh teman kalian. Nanti teman kalian akan live coding gitu ya. Kalian menyimaknya. Dan juga yang terakhir ada evaluasi. Seperti itu ya. Nah, yang dipelajari pada pertemuan 3, user interface. Yang pertama adalah tentang Flutter, yang kedua body pada Flutter, yang ketiga mengatur layout dengan row and column, yang keempat membuat slider widget. Seperti itu ya. Nah, kita tentang Flutter dulu ya. Kita udah belajar Flutter sudah 20 pertemuan. Jadi mesti kalian sudah tahu apa itu Flutter. Nah, di sini Flutter adalah sebuah tools untuk membuat UI ya, yang dapat dibuat ke versi Android atau iOS. Jadi kalian bisa membuat Android atau iOS tergantung handphone kalian atau kalian mau nge-build-nya kemana ya. Nah, di sini ada membuat appbar widget ya. Appbar ini sama aja header untuk HTML. Selanjutnya ada menampilkan card, image, dan teks di Flutter ya. Karena di Flutter itu bisa menampilkan card, image, dan teks ya. Tidak hanya text field dan button gitu. Nah, terus untuk mengatur layout di Flutter bisa menggunakan row and column. Nah, row sendiri itu berarti baris dan column itu berarti kolom gitu ya. Nah, untuk memahami penggunaan dari kedua kelas ini, kita akan menggunakan skema bahwa
row itu baris row itu yang horizontal dari kiri ke kanan, sedangkan column itu yang vertikal dari atas ke bawah. Seperti itu ya. Nah, terus kita juga ada carousel pada Flutter ya. Carousel ini digunakan untuk membuat slideshow ya. Ada 2 carousel. Yang pertama adalah membuat carousel dengan list view, dan yang kedua adalah membuat carousel dengan page view. Nah, mungkin itu saja sedikit materi dari Ibu ya untuk penggunaan UI pada Flutter. Nah, di sini saya juga sudah mengupload video praktek untuk membuat slider widget ya. Nah, ini sudah ada videonya, ini videonya, dan hasilnya minimal seperti ini, seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya nanti akan ada live coding dari teman kalian. Sebelum masuk ke live coding, apakah ada pertanyaan? Apakah Saya ada? mau tanya, Bu. Iya, Cindy, silahkan. Mau tanya, Bu, apakah row dan kolom itu bisa dipakai bersamaan atau tidak ya? Oh iya, pertanyaannya bagus sekali ya, Cindy. Ya, untuk row dan column itu bisa dipakai secara bersamaan, tergantung kamu mau menyusun widget itu mau pakai row atau kolom atau dua-duanya. Jadi tergantung layoutnya. Nah, untuk menggunakan row and column secara bersamaan, kamu bisa menggunakan children ya. Jadi membuat widget itu kan kalau satu widget yang digunakan kita menggunakan child, sedangkan jika lebih dari satu widget yang kita gunakan, kita menggunakan children. Jadi untuk membuat row and column secara bersamaan, kamu bisa menggunakan children. Seperti itu Cindy, apa sudah cukup jelas? Cukup, Bu, masih. Oh iya, terima kasih Cindy. Ya, selanjutnya live coding. Kira-kira siapa yang bersedia untuk live coding? Volunteer, please. Ya, Bu. Azan? Ya, Azan. Sudah siap untuk praktek? Azan? Ya, Bu. Siap ya? Sudah siap untuk praktek ya? Iya. Oke, Azan, silahkan. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Oke. Oke, jadi di sini saya akan membawakan live coding untuk membuat share widget. Sudah nampak ya Android Studio-nya? Sudah. Sudah, Dan. Oke, sebelumnya akan saya demokan dulu aplikasi yang akan dibuat. Oke, jadi di sini kita akan membuat slider dengan kondisi di bawahnya. Apabila rentang value antara 0 sampai 2, di bawahnya akan memberikan output berupa teks widget bertuliskan very bad. Kemudian di antara rentang value 2 sampai 4 akan memberikan output bad, dan seterusnya sampai very good. Oke, langsung saja akan saya praktekkan. Pertama kan saya hapus dulu ini. Pertama akan saya buat class stateful widget. Lambat banget. Maaf ya, agak lambat kok. Kemudian kita berikan division 10. Division ini kita buat untuk memberikan bagian pada slider agar dibagi menjadi 10 bagian. Pada setiap bagian akan berhenti pada value yang dibagi tersebut. Artinya nanti akan berhenti setiap pada satu value. Ya, kemudian kita beri label
Oke, sudah. Kemudian on change-nya kita berikan new value. Font size-nya kita beri 20. Oke, sudah seperti ini saja, nggak apa-apa. Lalu akan ditaran. Oke, Azan sambil menunggu running-nya jalan, berarti tadi widget yang kamu gunakan untuk melengkapi slider ada teks ya? Ya, Ada teks, terus di situ kondisinya ada 5 atau 6? 5 kondisi ya, yang di division, kalau divisionnya ada 10 ya? Iya. Kalau kondisinya ada 5, divisionnya ada 10, terus untuk slidernya tadi menggunakan warna merah ya? Iya. Untuk teksnya masing-masing berbeda tergantung dia nanti kondisinya seperti apa gitu ya? Ya. Ini ya, yang baru ya? Iya. Ya, digeser. Kalau yang tadi warnanya merah, sekarang warnanya biru gitu ya? Iya, diganti tadi. Diganti warnanya biru, termasuk untuk appboard-nya juga warna biru ya, sama kayak warna slidernya. Ya. Oke, ya tadi tulisannya berubah ya. Kalau very good jadi Ya, hijau, betul. kalau bad jadi merah. Iya. Ya, ada lagi yang ingin demo lagi? Tolong teman-temannya memperhatikan dengan seksama untuk aplikasi yang dibuat oleh Ravindra ya. Jadi di sini saya membuat widget slider pakai Flutter. Di sini adalah mainnya. Nanti home-nya itu dipindahkan ke sini. Jadi saya pakai OP. Ini kayak sebelum ke slider bisa ini buka aplikasinya. Oke. Jadi aplikasinya seperti ini. Lalu kita buka PW rating. Ini sudah rating. Nanti ratingnya juga. Ini juga. Ya, saya ulas sedikit ya untuk aplikasi yang kamu buat. Yang pertama, sebelum masuk ke aplikasi slider widget, kamu buat halaman dulu ya. Halamannya ini untuk ngasih rating gitu ya, untuk kasih rating. Terus kamu klik beri rating, diklik. Nah, di situ kamu bisa memberi rating mau kasih berapa gitu ya, menggunakan slider widget gitu ya. Terus ditarik dari kiri ke kanan gitu ya. Slider widgetnya horizontal. Misalnya saya mau kasih 5, terus berarti bintang 5 berarti excellent gitu ya. Ya. Terus untuk codingannya di lib itu kamu ada beberapa page yang kamu buat gitu ya. Ada main, terus ada homepage, sama detail page sama konstan ya. Ya, untuk codingannya gitu ya. Ya. Dan di homepage itu yang ada slidernya ya. Ya. Di homepage yang ada slidernya, sedangkan di main page-nya yang ada tukang ojek online-nya itu ya, gambar. Nah, untuk division-nya, pembagiannya kamu bagi jadi 5 ya.
ini ya divisionnya. Dari nilai 1 sampai nilai 5 gitu ya. Jika nilainya 1, maka ikonnya set. Oke. Ya. Terus kalau nilainya 2, 0 dulu, dari 0, 1, 2 ya gitu, ikonnya berubah, warnanya berubah, sama tulisannya berubah gitu ya. Terus untuk tombol submit-nya ada button di situ ya untuk submit apa rating yang kamu pilih. Seperti itu ya. Oke, Rafindra, terima kasih untuk presentasi hasil codingnya. Ya. Selanjutnya, terima kasih ya Rafindra atas codingannya tadi, luar biasa sekali ya. Bisa menampilkan aplikasi dengan bagus gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan lanjut ya untuk materinya. Jangan lupa untuk tugasnya nanti dikerjakan ya. Nah, di sini nanti ada evaluasi ya. Di LMS ada evaluasi tentang pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, nanti ada soal evaluasi ya, di LMS sudah ada, nanti kalian kerjakan untuk evaluasinya, dan juga untuk keterampilannya, nanti mengerjakan praktek sesuai dengan tutorial yang ada di video praktek yang sudah saya upload, gitu ya. Bisa kalian custom, supaya nanti tampilannya lebih bagus, kayak punya Rafindra tadi ya, tampilannya bagus ya, ada ikonnya, ada gambarnya, dan ebernya, warnanya juga diganti-ganti, seperti itu ya. Nah, jangan lupa untuk tugas prakteknya dikerjakan tepat waktu ya. Jika kalian tidak bisa untuk diskusi sesama teman ya. Kalian ada grup WA, di situ kalian bisa diskusi untuk praktek jika kurang mengerti atau masih bingung gitu ya. Nah, dan jika sudah mengerti, nanti bisa langsung mengerjakan. Apabila udah ditanyakan misalnya ke Rafindra, aku masih belum jelas juga, boleh tanya ke saya, pasti nanti saya balas untuk WA-nya gitu ya. Untuk diskusi kita di WA aja, WA grup aja. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau tidak ada, berarti sudah cukup jelas ya. Kalau tidak ada, maka akan saya cek satu-satu, apakah kalian sudah mengerti materi yang saya ajarkan atau belum. Nah, di sini saya akan tanya ke Syawal, ada? Saya cari yang belum dapat giliran. Syawal ada? Ada. Oke, Syawal, apa itu front end? Front end yaitu tampilan suatu aplikasi. Front end adalah tampilan suatu aplikasi. Ya, benar sekali ya Syawal. Oke, selanjutnya saya mau tanya ke Uhti. Uhti? Iya, Bu. Uhti, apa yang digunakan dalam body widget UI pada Flutter? Image sama teks. Image dan teks, ya. Tepat sekali ya Uhti ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Button, Bu. Oh iya, Wahyudi, button, tepat sekali ya. Oke, terakhir saya akan tanya ya, nomor absen terakhir berarti ini Zelin. Iya, Bu. Zelin, apa fungsi carousel pada Flutter? Carousel pada Flutter itu digunakan untuk membuat slideshow, Bu. Ya, carousel pada Flutter digunakan untuk membuat slideshow. Ya, selesai untuk pertemuannya. Oke, di sini
saya akan menjelaskan sedikit ya sebelum saya akhiri. Ya, pada pertemuan selanjutnya kita akan brush up materi ya. Kita akan brush up atau mengulas materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 20 untuk persiapan UAS ya. Karena sebentar lagi kan mau UAS ya. Diharapkan di UAS nanti kalian nilainya akan bagus-bagus. Selain itu juga ada latihan soal untuk persiapan UAS nanti ya. Nah, jangan lupa untuk tugasnya kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan terakhir hari Jumat pukul 23.59 ya. Ada tugas evaluasi dan juga ada tugas praktek. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu review materi dari awal sampai akhir, saya akan mengupload juga materinya di LMS seperti biasanya. Untuk videonya sudah ada di pertemuan 1 sampai pertemuan 20. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya saya cuma mengupload latihan soal-soal untuk persiapan UAS nanti. Nah, seperti itu ya. Nah, ternyata sudah selesai pembelajaran kita pada siang hari ini. Oh ya, saya ingatkan juga nanti minggu depan saya akan mengumumkan untuk hasil evaluasinya. Jika ada yang masih di bawah KKM atau di bawah rata-rata, di bawah KKM atau di bawah standar ya, batas tuntas minimal, kalian akan mengikuti remedi ya, remedi. Bagi yang belum mengerjakan juga ada susulan. Dan bagi yang sudah di atas KKM atau sudah tuntas, nanti nilainya digunakan untuk pengayaan atau menambah nilai, gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini ada quotes ya, dari Phil Nixon. Dia adalah seorang editor dari Android Central. Your mobile device has quickly become the easiest portal into your digital self. Ya, seperti itu ya. Sebelum kita akhiri, saya minta memimpin doa. Sultan ada? Untuk memimpin doa penutup, Sultan. Teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita berdoa sama-sama dengan dua agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Sultan atas doanya. Ya, tak lupa saya ingatkan ya, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat karena bentar lagi UAS. Jadi kalian harus jaga pola makan yang sehat ya, pola hidup sehat ya, istirahat yang cukup supaya terhindar dari virus yang berbahaya. Seperti itu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melaksanakan evaluasi untuk tugas praktek dan evaluasi untuk tugas pengetahuan. Yang pertama, kita akan melaksanakan evaluasi untuk tugas praktek terlebih dahulu, yaitu tugas praktek membuat slider widget. Oke, di sini total sudah 119 siswa yang mengerjakan dari 143 siswa. Baik, kita lihat sekarang. Oke, ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas dan ada beberapa siswa juga yang terlambat mengumpulkan tugas. Oke, sekarang kita menilai untuk yang nomor absen 2 yaitu Adinda Putri Maharani. Oke, kita lihat hasilnya. Ini hasil aplikasi buatan Putri Maharani. Kita nilai karena aplikasinya sesuai dengan yang saya perintahkan di LMS dan sesuai video, namun dia hanya membuat minimalnya saja. Kita beri nilai 85 karena aplikasinya dapat berjalan dengan baik.
Selanjutnya kita klik Save Change dan OK. Seperti itu untuk penilaian praktiknya. Sekarang kita akan menuju ke evaluasi untuk nilai pengetahuan pada pertemuan 20, yaitu penggunaan UI pada Flutter ya. Sudah ada 111 siswa yang sudah submit untuk evaluasinya. Sekarang kita buka untuk kita klik untuk nilainya. Untuk evaluasi nilai pengetahuan, di sini sudah saya nilai ya. Untuk nilainya bagus-bagus ya. Banyak yang nilainya 100 dan semuanya di atas KKM atau tuntas. Jadi dapat disimpulkan untuk penilaian pengetahuan ini siswa nilainya bagus-bagus dan sudah di atas KKM semua. Selanjutnya kita akan download hasilnya, yang dimana untuk hasil nanti akan kita olah untuk dimasukkan ke dalam analisis PTK. Seperti itu untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan oleh saya. Terima kasih.